Baik, tanpa banyak memberikan materi lagi, langsung waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Dr. Muhammad Anas. Monggo Pak Anas. Terima kasih Pak Tommy sudah memberi pengantar diskusi yang hiperbolik. Teman-teman semua, ini sebetulnya mungkin Pak Tommy yang sebetulnya lebih tepat cerita tentang ini. Nah, beliau yang sebetulnya lebih punya gagasan tentang melakukan atau pemberi jembatan gitu ya istilahnya. Jembatan yang bisa memberi satu kail begitu pada masyarakat untuk bisa melakukan apa. Sebagaimana tadi yang diceritakan di program PJ tadi. Tapi mungkin karena soal satu dua hal mungkin administratif juga gitu. Akhirnya kemudian minta tolong pada kita, saya, untuk bisa sharing lah setidaknya tentang bagaimana peran masyarakat religius sebetulnya di era pandemi ini. Secara praktis mungkin saya kira mungkin tidak terlalu banyak saya ungkap begitu, tapi teman-teman mungkin bisa melacak jejak digital di PSP2M UB itu saya kira ada laporan tentang bagaimana program pemberdayaan masyarakat terkait dengan masyarakat religius atau komunitas-komunitas agama yang juga kita dorong untuk bisa berperan di ranah publik, utamanya di era pandemi seperti ini gitu ya. Nah, mungkin saya hanya sedikit memberikan pendasaran saja, tapi saya bukan seorang filsuf, ahli juga mungkin belum gitu ya. Hanya mungkin pernah belajar filsafat gitu saja. Nah, dan kebetulan memang sekarang banyak ngajar di teori sosial begitu, jadi mungkin pemikiran-pemikiran saya mendarat sedikit yang dulunya mungkin terlalu melangit gitu ya. Ini hanya sharing saja sifatnya teman-teman, untuk nanti kita bisa diskusikan, mungkin sharing masukan dan seterusnya dari apa yang akan saya paparkan ini. Nah, saya sebenarnya akan berangkat sedikit dari aspek normatif ya, dari sisi agama ya, karena memang yang menjadi salah satu subjek pembicaraan kita dalam masyarakat religius. Tentu saya tidak akan membincang tentang istilah atau terminologi religiusitas dan spiritualitas ya. Ya meskipun memang orang kemudian kadang lebih suka menggunakan istilah spiritualitas karena dia tidak menggunakan lagi baju agama begitu. Tapi juga pada satu sisi kita tidak bisa ya menghilangkan aspek formal dari agama. Artinya di samping tidak bisa menghilangkan aspek formal dari agama, tapi agama-agama itu juga melahirkan aspek esoterik, aspek kearifan gitu ya, yang sesungguhnya bisa menjadi panduan kebijaksanaan juga dalam kehidupan bermasyarakat dan seterusnya gitu. Jadi artinya bahwa kalau saya menggunakan istilah religiusitas sebetulnya tidak ada masalah juga. Punya pendasaran meskipun memang ada beberapa tokoh kita di Indonesia juga sangat mengemari istilah-istilah spiritualitas atau bahkan mungkin ke arah wilayah yang teosofi dan seterusnya itu. Nah, dari aspek pendasaran sebetulnya kita sebetulnya agak membincang sedikit sebetulnya agama bisa nggak dia menjadi disebut sebagai sebuah komunitas itu agama itu. Ya kita tahu bahwa agama itu kan sifatnya adalah ketetapan ilahi yang di sana memuat doktrin, yang di sana ada semacam dimensi keyakinan, kemudian ritual atau syariat dalam Islam, dan juga aspek etik atau akhlak begitu. Nah, bagaimana kemudian ia bisa diperluas perannya atau bukan peran ya istilahnya pembagiannya begitu pada dimensi komunitas. Nah, memang ini mungkin menjadi perdebatan sedikit ya mungkin, tapi paling tidak beginilah bahwa dimensi-dimensi ketauhidan atau dimensi-dimensi normativitas
dalam agama, perintah-perintah dalam agama itu sesungguhnya membutuhkan apa istilahnya, tempat, praktek dan seterusnya yang itu terkait dengan relasi antar manusia begitu. Misalnya yang sederhana adalah perintah misalnya melaksanakan sholat Jumat misalnya. Itu kan kemudian prakteknya kita harus berkomunal, harus berjejaring, harus berjamaah di sana. Yang di sana kemudian membutuhkan ruang, tempat, dan seterusnya. Dan itu terkait dengan aspek komunitas misalnya. Itu yang kemudian disebut dengan istilah dari internalisasi menuju eksternalisasi itu. Itu tidak bisa dinafikan. Begitu pula dengan perintah-perintah agama yang lain ya, baik puasa ataupun sholat dan seterusnya, mungkin juga dalam agama-agama yang lain juga demikian. Misalnya melaksanakan misa dan perayaan-perayaan yang lainnya. Ini yang sebenarnya tidak bisa ditolak dari setiap agama, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah pandangan yang meyakini bahwa perintah-perintah agama itu tidak hanya terkait dengan ranah individual semata, tetapi juga ranah kolektif. Ini menjadi hal yang mungkin bisa dikatakan tergantung tafsirnya juga, tetapi memang kita lihat juga banyak dalam beberapa dogma agama, misalnya dalam agama Islam itu juga, misalnya ada memang ayat-ayat yang memerintahkan itu secara kolektif. Kalau dipahami itu kolektif ya bisa saja misalnya mencegah kemungkaran dan seterusnya itu sifatnya bisa sangat kolektif atau bisa juga individual. Makanya kadang-kadang bisa tergantung aspek penafsiran juga begitu. Memahami ayat tentang misalnya dalam Islam itu ayat tentang poligami misalnya. Itu kalau misalnya Pak Tommy bisa juga memahami secara individual gitu ya. Karena batasan keadilan itu tergantung pada individu itu. Bisa juga begitu ya. Meskipun kemudian kalau kita lempar ke para wanita tentu mengatakan tidak adil semua gitu ya. Nah, ini kan kolektif ini. Ini kolektif juga gitu. Begitu pula mungkin ada ayat-ayat yang lain yang juga demikian. Jadi sifatnya memang kadang-kadang bisa individual, kadang-kadang juga kolektif. Artinya kalau kolektif berarti dia bersifat komunitas, menyasar masyarakat dan seterusnya gitu ya. Tapi ada juga yang kecenderungan memaknai agama itu lebih ideologis yang diintegrasikan kepada satu sistem pemerintahan. Maka tak heran kemudian kita hari-hari ini mungkin dan beberapa waktu belakangan terakhir muncul konsep agama yang kafah dan seterusnya itu ya. Nah, saya kira ini justifikasi yang menurut saya rasionalitas dogmatis yang saya maksudkan bahwa norma agama itu kalau kita pandang secara rasionalitas itu bisa diterima bahwa agama itu melahirkan aspek atau dimensi masyarakat yang sifatnya religius begitu ya. Nah, saya sedikit juga ingin memberikan pendasaran begini bahwa mau nggak mau kita harus melihat dalam perkembangan sebuah agama begitu, misalnya juga dalam agama Islam itu kalau kita lihat dalam aspek religious studies kan dibagi menjadi dua, ada agama yang aspeknya historis, ada juga yang aspeknya dogmatis. Nah, yang aspek dogmatik saya kira tidak bisa diotak-atik karena dia bersifat tetap atau dalam bahasa agama disebut dengan as-sawabit, hal yang bersifat tetap seperti keyakinan, kemudian ritual-ritual yang berarti khas, kekhususan dalam agama itu bersifat dogmatis atau tetap begitu ya. Tapi dari aspek historis memunculkan lapisan atau arkeologi kebudayaan yang demikian dahsyat dari periode satu ke periode yang seterusnya sampai periode kita ini gitu ya. Bagaimana kemudian agama dari aspek historis atau kebudayaan ini kemudian melahirkan meskipun memang dipengaruhi dari eksternal, dari Yunani misalnya di Islam muncul sains baik yang sains agama maupun sains yang non agama. Begitu pula kemudian melahirkan komunitas agama di sana atau masyarakat religius yang sangat kita tahu misalnya sampai
Ibnu Khaldun menelurkan konsep dalam sosiologinya tentang masyarakat tamadun itu. Dan yang menarik lagi adalah kita juga harus melihat perjumpaan-perjumpaan masyarakat religius satu dengan religius yang lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya kita tarik dalam konteks Indonesia, perjumpaan masyarakat religius di abad 13-14 ke Indonesia, itu kan kemudian kita tahu irisannya dengan para penyebar agama Islam yang sangat terkenal dengan istilah Wali Songo itu, gitu, yang kemudian membentuk sebagai sebuah komunitas masyarakat religius yang sifatnya semuanya adalah kultural sebetulnya. Begitu pula kemudian ketika masyarakat religius itu bertransformasi ketika menghadapi kolonialisme Belanda dan sampai kemudian menghadapi era pasca kolonial dan bahkan mungkin sekarang masyarakat religius itu menghadapi era pandemi ini seperti apa. Ini saya kira mempunyai model dan gaya masing-masing yang tidak bisa kita seragamkan. Saya melihatnya ada keunikan masing-masing dari setiap masyarakat religius itu dalam menjawab tantangannya. Dan itu berbeda ternyata antara satu dengan yang lain. Meskipun memang bisa jadi kemudian ada aspek benang merah yang tidak bisa kemudian kita abaikan. Misalnya ciri khas dari masyarakat Indonesia yang begitu komunal, itu saya kira akan mempengaruhi pola bagaimana cara penyebaran agama dulu, kemudian bagaimana menghadapi kolonial, dan bahkan menghadapi pandemi ini. Itu saya kira nggak bisa diabaikan. Jadi ketika kita memandang soal bagaimana peran agama masyarakat religius di era pandemi itu, menurut saya salah satu aspek varian yang tidak bisa kita nafikan adalah soal identitas atau karakter masyarakat kita yang sifatnya komunal itu. Itu menurut saya yang harus dipertimbangkan. Oke, itu yang kedua. Nah, memang ada upaya yang memang kita lihat dalam perkembangan bagaimana para sarjana Islam itu mendekatkan aspek teologi, aspek agama ke dalam realitas. Ini sebagai contoh saja, misalnya muncul banyak tokoh-tokoh yang concern di bidang ini, misalnya teologi pembebasan, ya Hasan Hanafi misalnya, atau Farid Esak, atau mungkin Ali Asgar dan seterusnya. Atau mungkin Islam transformatifnya Muslim Abdurrahman Wahid, bahkan mungkin teologi Al-Ma'unnya di teman-teman di Muhammadiyah dan seterusnya. Artinya bahwa, ini sebagai contoh saja, secara umum memang agama dan masyarakat agama itu sesungguhnya secara terus-menerus berupaya untuk mendekatkan aspek yang dogmatis itu tadi kepada aspek realitas. Untuk apa? Untuk menjawab persoalan kekinian yang dihadapi umat manusia sekarang itu apa? Itu pertanyaannya. Jadi mungkin kalau pakai terminologi filsafat ilmu ya berangkat dari induktif, dari yang partikular atau dari aspek realitas sosiokultural itu sebetulnya menjadi aspek yang penting untuk kemudian kita menarik satu konstruksi teoritik atau konsep hipotesis untuk kemudian kita jadikan hal atau fondasi dalam menyelesaikan persoalan. Itu saya kira fondasinya. Dua itu menurut saya fondasi kita untuk bisa melihat, memotret bagaimana perkembangan agama dan pemikiran masyarakat religius dari era ke era. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat memang bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat kita dalam menghadapi COVID-19 ini, utamanya dalam konteks wabah ini, memang awal-awal munculnya COVID-19 itu kan kita tahu ada banyak statement-statement para ustadz gitu ya, seleb gitu ya, ustadz yang seleb maksud saya, yang sering tampil di media, karena memang ada kiai-kiai yang memang tidak pernah tampil gitu ya, apalagi punya Instagram itu nggak punya gitu ya, apalagi punya media-media sosial yang lain ya. Pandangan yang dominan waktu itu adalah soal wabah ini merupakan azab itu ya, azab dari Tuhan, bencana dari Tuhan. Meskipun ya kita tahu bahwa kemudian pandangan ini kemudian banyak dinetralisir kan akhirnya oleh para tokoh-tokoh agama yang sifatnya moderat. Bahkan saya pernah mengikuti salah satu seminar yang memberikan satu statement yang berangkat dari Al-Quran. Tentu teman-teman agama yang lain nanti bisa memberikan catatan juga.
misalnya yang menyebutkan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini tentang tentang penyakit ini sudah dicatat di Lauh Mahfuz, misalnya begitu. Itu kan agak moderat sebetulnya dibanding kemudian memang pandangan yang mengatakan bahwa ini adalah azab dan seterusnya begitu. Tokoh besar yang ulama dan juga sekaligus penafsir besar seperti Quraisyab, saya kira nggak berani untuk mengatakan bahwa wabah ini adalah wabah yang sifatnya azab gitu. Mungkin lebih halus lagi, hanya sifatnya cobaan dan seterusnya. Tapi kan kita bicara fakta. Kita bicara fakta bahwa memang di media sosial di awal-awal kita lihat bahwa memang pandangan ini cukup dominan begitu ya. Nah, kita juga melihat bahwa masyarakat agama melalui pengamatan berjaraknya gitu ya, memberikan khutbah atau wejangan. Marilah bersabar melalui khutbah atau bersabar karena melalui wabah ini kita dapat mengambil banyak pelajaran. Ya memang kita bisa melihat banyak sisi efek positifnya. Ada beberapa kalangan dari agamawan juga yang mencoba memberikan satu stimulus gitu ya untuk kemudian memberi penguat gitu pada masyarakatnya untuk kemudian tetap meletakkan ini sebagai hal yang sifatnya cobaan dan kemudian kita harus mengambil hikmah atau pelajaran dari cobaan itu. Tapi kemudian di sisi lain, ini yang kemudian agak mengagetkan dari para pemuka agama dan tentu masyarakat religius utamanya adalah soal ketika waktu itu diterbitkannya kebijakan yang dari lockdown, kemudian PSBB, dan sekarang adalah new normal ini, kita tahu bahwa itu cukup mengejutkan sekali, ya kan? Bukan hal yang biasa kemudian ketika ada pembatasan, ada semacam jaga jarak dan seterusnya. Yang kita tahu bahwa hampir semua praktek-praktek agama yang dilaksanakan di ruang publik itu sifatnya komunal. Meskipun memang sesungguhnya, mohon maaf mungkin dalam agama Islam itu juga bisa dilakukan secara individual begitu. Tapi ada kan yang kemudian memang dalam tanda petik itu disunahkan secara lebih secara lebih kuat begitu karena akan memberi pahala yang besar begitu atau bahkan cenderung kewajib misalnya sholat Jumat dan seterusnya. Itu saya kira adalah satu hal yang memang membuat para masyarakat atau masyarakat agama ini merasa dilema dalam menghadapi ini. Akhirnya kita tahu kemudian ibadah-ibadah yang sifatnya atau ritual-ritual yang sifatnya komunal gitu akhirnya kemudian tidak lama akhirnya kemudian dilaksanakan kembali meskipun awal-awal kita tahu awal-awal lockdown dan seterusnya itu tidak dilaksanakan. Nah kemudian sekarang harus dilaksanakan dengan cara berjarak dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini yang sebenarnya menjadi hal yang cukup dilema bagi masyarakat agama dalam konteks ini menghadapi era COVID-19. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang menurut saya dari sedikit keguncangan begitu yang terjadi yang seperti yang saya jelaskan pertama tadi bahwa sebetulnya kalau kita lihat masyarakat itu secara teoretik ya mempunyai klaim sendiri-sendiri sebetulnya yang itu kadang-kadang klaimnya itu tidak bisa dikomunikasikan dengan baik dengan pemerintah. Misalnya kita lihat masyarakat atau publik agama itu kan mempunyai klaim yang sangat sifatnya subjektif dan itu berangkat dari hati nurani mereka gitu ya. Yang kemudian akhirnya mereka dengan serta-merta harus melaksanakan itu begitu ya. Kita tidak bisa membayangkan ya setelah kita agak lebih sedikit normal dalam beberapa bulan belakangan ini ternyata kemudian ada pemuka agama yang baru datang, ya untuk kelompok pemuka agama kan banyak. Untuk kelompok tertentu ya disebut sebagai pemuka agama dan mempunyai penganut gitu ya. Yang tiba-tiba kemudian mengadakan acara besar-besaran gitu ya. Yang di sana dia klaim bahwa ini secara otentik begitu dia yakini bahwa sebagai sebuah ritual yang harus dilaksanakan dan dia tidak peduli dengan COVID dan seterusnya begitu ya. Tapi juga memang kita tahu memang ada kelompok masyarakat religius yang memang patuh
dalam konteks ini tentu dia mengambil jarak, bahkan mungkin menunda kegiatan-kegiatan yang bersifat massal gitu ya. Tapi kita juga melihat ada hal yang seperti itu terjadi belakangan ini dan sampai sekarang menjadi polemik di media massa tentang tokoh ini begitu. Nah, memang kemudian pada sisi yang lain di level pemerintah juga mempunyai semacam klaim yang sifatnya normatif dan dianggap sebagai hal yang tepat begitu ketika menurunkan kebijakan-kebijakan seperti itu. Kebijakan new normal itu dianggap sebagai sebuah klaim yang tepat gitu. Sementara masyarakat sendiri, terutama masyarakat religius, juga mempunyai klaim atau yang sifatnya keyakinan pada individu yang sifat dianggap sebagai tepat dan itu menjadi hal yang sifatnya sangat jujur, otentik dalam diri mereka begitu. Nah, ini sebetulnya yang menurut saya klaim-klaim ini yang menurut saya tidak selalu dikomunikasikan dengan baik. Catatan saya itu sih menurut saya. Apakah kemudian ini karena persoalan ideologi atau politik tertentu, itu juga perlu untuk kita berbincangkan. Tapi yang pasti, apapun itu, saya melihatnya terjadi komunikasi, misunderstanding, karena mereka mempunyai klaim masing-masing gitu, baik di level pemerintah maupun di level masyarakat, terutama yang masyarakat religius, yang terutama itu tadi yang saya jelaskan tentang yang tetap melaksanakan kegiatan yang sifatnya massal itu, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau belajar dari kesalahan gitu ya, ya bisa aja sih sebetulnya. Tapi kan kita tahu bahwa kita bisa mengatakan entah yang menjadi persoalan ini adalah pemerintah bisa dikatakan gagal dalam mengkomunikasikan kebijakan new normal secara efektif begitu, atau memang masyarakat religius itu sebetulnya tadi di awal saya katakan kita nggak bisa loh melepaskan karakter orang Indonesia yang komunal itu dengan masyarakat yang melakukan kegiatan keagamaan itu nggak bisa. Karena mungkin seringkali itu hal yang seringkali bisa dikemas satu sama lain, ya akhirnya kemudian menjadi menyatu dan itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang benar. Entah dengan legitimasi agama atau dengan apa begitu. Akhirnya kemudian mereka mempunyai cara dan penyikapan sendiri terhadap COVID-19 itu, gitu loh. Dan itu terjadi kan. Nah, selama ini kita tidak melihat itu, tidak melihat bagaimana kemudian ada upaya untuk sekali lagi untuk mengkomunikasikan itu dengan baik. Gitu. Itu saya melihatnya demikian. Kalau kita melihat bagaimana problem yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat religius. Nah, memang kemudian kalau kita melihat secara lebih luas bahwa mau nggak mau ini menjadi catatan bahwa sentimen keagamaan masyarakat Indonesia itu masih kuat memang, terutama dalam preferensi politik. Ini nggak bisa kita lepaskan gitu ya. Kita nggak bisa menafikan soal ini ya karena memang katakanlah misalnya para pendiri bangsa sudah mengingatkan bahwa masyarakat ini mempunyai dasar ketuhanan misalnya. Yang sampai sekarang mungkin ada yang lebih menekankan pada formal, ada yang lebih pada kultural gitu. Tapi paling tidak kita bisa memberikan benang merahnya pada satu clue begitu bahwa memang masyarakat Indonesia itu dalam hal apapun, terutama preferensi politik, itu sentimen keagamaan itu nggak bisa dilepaskan gitu. Data dari Pew Research Center tahun 2018 menunjukkan bahwa 83% populasi di Indonesia berpendapat bahwa agama memiliki peran yang sangat lebih besar dibanding 20 tahun yang lalu. Coba, ini kita bisa bayangkan ya. Maka kemudian tidak heran tulisannya yang tentang Ferdis itu atau siapa itu, yang menulis tentang populisme agama itu, memberikan satu legitimasi, mencatat bahwa memang sentimen keagamaan di ruang publik itu cukup besar di akhir-akhir ini. Nah, yang berikutnya adalah pemimpin keagamaan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Ini yang juga harus kita lihat. Ada satu cerita menarik ya, yang sebenarnya ini menjadi catatan penting dalam penanganan COVID di era penanganan COVID ini. Dulu kita tahu bahwa Orde Baru pernah melaksanakan atau membuat program yang namanya KB itu, ya kan, pembatasan keluarga berencana itu. Nah, awal-awal program itu dilaksanakan, para pemuka agama, terutama para kiai-kiai lokal ya terutama, itu sangat menolak sekali.
Karena tentu saja mereka meyakini bahwa doktrin agama bahwa mereka harus memperbanyak anak karena memperbanyak umat gitu. Dan itu menjadi semacam keyakinan yang mereka yakini gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika program pemerintah itu ditelurkan begitu, tentu akan bersifat kontradiktif. Nah, kabar baiknya adalah ketika kemudian pemerintah waktu itu mencoba untuk mendekati pemuka-pemuka agama itu agar kemudian bisa mensosialisasikan kebijakan KB itu kepada masyarakat. Nah, komunikasi yang intensif antar pemerintah dengan masyarakat religius melalui pemuka agama, akhirnya kita tahu cukup sukses, berhasil melaksanakan program KB itu gitu ya. Nah, saya mendengar sendiri dari beberapa tokoh agama yang sempat kita ngobrol-ngobrol ringan soal COVID ini. Para pemuka agama itu, entah yang lain ya, ini hanya mungkin tidak bisa dijadikan sebagai referensi tunggal, mengatakan bahwa tidak ada semacam upaya yang intensif gitu antara masyarakat religius, terutama diwakili oleh tokoh agama, dengan pemerintah untuk bersama-sama menangani COVID-19 ini. Saya melihatnya demikian. Akhirnya kemudian seakan-akan yang pemuka agama ini merasa ditinggal begitu, dan kemudian ya sudah umatnya atau masyarakat religiusnya ya berjalan sebagaimana yang dipahami masing-masing persepsinya tentang COVID-19. Nah, apakah ini benar atau salah asumsi ini? Saya kira juga perlu dibuktikan. Tapi paling tidak ini menjadi catatan ketika mereka itu membandingkan bagaimana ketika pemerintah membuat program KB dengan ketika pemerintah menelurkan kebijakan new normal ini. Ini menurut saya menjadi catatan agar kemudian kita tahu bahwa problemnya di mana kemudian kita kok melihat ada miss begitu antara program pemerintah yang sifatnya new normal tadi dengan persepsi para agamawan dan masyarakat religius pada umumnya begitu. Nah, yang terakhir mungkin ada dua catatan begitu. Saya melihatnya agama akan melakukan caranya sendiri menurut saya dalam menangani wabah ini. Nalar agama memang tidak selamanya linear dengan nalar sains, terutama tadi saya sebut di awal nalar sains atau mungkin nalar pemerintah, tetapi ia bekerja dalam ruang dan waktu yang kadang berbeda dan tentu saja menurut tafsir dan para pengikutnya. Ini menurut saya cukup menarik ini ketika kita melihat begitu ada kelompok komunitas agama gitu menangani kasus COVID-19 ini dengan cara mengitari kampungnya dan membawa obor dan sekaligus membaca ritual-ritual itu. Saya tidak tahu apakah di RT-nya Pak Tommy melakukan itu juga gitu ya. Tidak tahu karena beliau ketua RT. Nah, saya melihatnya ini cukup menarik begitu ya. Di sini ada nalar sains yang bekerja dengan rupa itu. Di sini ada nalar yang masyarakat agama di satu sisi, tapi pemerintah juga begitu, gitu, mempunyai nalar yang tadi saya katakan mempunyai klaim ketepatan dan sifatnya normatif, gitu ya. Nah, tapi pada prinsipnya saya tetap meyakini bahwa peran agama sungguh diharapkan sisi positifnya, ya, bukan malah ikut memperkeruh dan memperuncing persoalan. Itu yang saya kira kita tolak bersama. Harusnya memang agama dan pembangunan agama dan memerangi COVID itu menjadi bagian yang tak terpisahkan begitu. Pada level individu, agama sangat berperan untuk memperkuat mental seseorang di tengah gaduhnya wabah corona. Jadi memperkuat, jangan sampai ini kemudian orang jatuh mentalnya, lalu malah kemudian pemuka agama malah memperuncing suasana dan seterusnya begitu. Tentu saja dengan doa dan keyakinan masing-masing. Sementara pada level sosial, peran agama justru dinantikan menjadi basis moral untuk memperkuat kemanusiaan. Kita tahu bahwa ada beberapa komunitas agama, organisasi keagamaan yang sangat intensif dalam konteks untuk membantu penanganan COVID ini. Itu level menurut saya level yang sangat bagus sekali. Catatan kedua yang terakhir, nilai keagamaan lain yang berupa etika basyariah, kemanusiaan, secara tegas mengkhutbahkan kepada kita pada umumnya dan khususnya para pengambil kebijakan untuk mendahulukan kemanusiaan di atas kepentingan jangka pendek semata. Kepentingan keselamatan manusia sangatlah fundamental. Segala bentuk tindakan yang mengarah pada upaya penghalangan dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pengenalan wabah seperti penurunan masker, penimbunan masker, penjualan masker dengan harga yang mahal, akan mungkin penyelewengan tanpa kebijakan yang adil, itu saya kira
tentu saja ditolak oleh agama dan masyarakat religius pada utamanya. Saya kira itu saja, Pak Tommy dan teman-teman, sedikit pemantik dari saya untuk nanti mungkin sedikit kita diskusikan bersama. Terima kasih.